Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak tulab wa talibat kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di simbol ke-11 dari simbol-simbol pengagungan ilmu. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-maq'idul hadi asyar. Simbol ke-11 dari pengagungan ilmu adalah siyanatul ilmi amma yashinu, menjaga ilmu dari perkara-perkara yang menjelekkan ilmu, menjaga ilmu dari perkara-perkara yang bisa membuat ilmu itu dan penyandang ilmu itu menjadi jelek, menjadi terhina dan selainnya. Nah, perkara-perkara yang menjelekkan ilmu itu, merendahkan ilmu apa saja? Nah, ini mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuhu. Ya, perkara-perkara yang menjelekkan ilmu itu adalah ya, perkara-perkara yang menyelisihi muru'ah dan merusak muru'ah itu. Ya. Yakhrim itu sebenarnya maknanya syaqqa yashuku, merobek. Nah, apa itu muru'ah? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala bahwa makna muru'ah itu adalah tatbiqul akhlaqil karimah, pelaksanaan, perealisasian akhlak mulia, sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, oleh sebab itu ya kalau mau gampangkan dalam bahasa Indonesia yang terjemahkannya itu muru'ah itu ya kehormatan diri, ya, harga diri atau yang semisal. Jadi pelaksanaan akhlak mulia yang sehari-hari kita bawa itu dia namanya muru'ah. Nah, simbol ke-11 ini Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa kalau kita mau mendapatkan ilmu, ya, kita harus menjaga ilmu itu dari perkara yang bisa merendahkan ilmu. Ya. Dan perkara yang merendahkan ilmu adalah perkara-perkara yang menyelisihi praktek pelaksanaan akhlak yang terpuji. Paham ya? Nah, apa saja itu yang akan kita bahas di sini. Nah, berkata Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Kama qala Syafi'i rahimahullah, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilmi falam yu'adzimhu wa waqa'a fil batalati fatufdhi bihil halu ila zawalismil ilmi anhu. Masya Allah. Ya, Imam Syafi'i menjelaskan siapa yang merusak muru'ahnya, ya, siapa yang tidak menjaga kehormatan dirinya, siapa yang menyelisihi akhlak terpuji, ya, bil wuqu'i fi mayashinu, ya, dengan terjatuh dalam perkara-perkara yang menjelekkan dirinya, maka faqad istakhaffa bil ilmi, sungguh dia itu menganggap remeh ilmu. Ya. Siapa yang tidak menjaga akhlak yang terpuji, jadi siapa yang berakhlak jelek, ya, dengan cara dia itu berbuat kejelekan-kejelekan, ya, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi akhlak yang mulia, maka kata Imam Syafi'i, dia itu adalah orang yang meremehkan ilmu. Falam yu'adzimhu wa waqa'a fil batalah, dan dia teranggap sebagai orang yang tidak bisa mengagungkan ilmu dan ia terjatuh di dalam batalah. Batalah ini kalau paling enaknya kita terjemahkan dengan kekurang ajaran. Masya Allah. Ya. Ingat nih kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak merealisasikan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-harinya, pertama, ya, kata Imam Syafi'i, dia itu berarti orang yang meremehkan ilmu. Kedua, dia itu berarti orang yang tidak mengagungkan ilmu. Lalu yang ketiga, dia dianggap sebagai orang yang kurang ajar.
Masya Allah. Ya. Fatufdi bihil halu ila zawalil ismil ila zawalismi ilmi anhu. Maka kalau seperti ini keadaannya, dia itu berakhlak dengan akhlak yang jelek. Ya. Keadaan seperti ini mengantarkan dia kepada hilangnya nama ilmu itu darinya. Masya Allah ya. Jadi kalau orang berilmu tapi akhlaknya nol, itu kan penilaian orang kan seperti orang-orang ya, seperti apa? Kayak ra duwe ilmu blas ki wong kuwi gitu. Ya kita ambil contoh aja. Orang katanya berilmu, tapi mohon maaf ya, dia itu omongannya kotor. Pasti orang yang kenal sama dia itu nggak percaya kalau orang kayak gini kok apa punya ilmu tuh, nggak percaya, omongannya kotor kayak gitu, pasti dia ini. Nah ya, maka ingat ini, orang yang ya menyelisih akhlak yang mulia, kata Imam Syafi'i, dia terjatuh dalam 3 perkara ini ya, sehingga hilanglah nama ilmu darinya. Mafhum? Taib. Kemudian berkata Imam Wahab Ibnu Munabbih ya, la yakunul battalu minal hukama. Lihat ini, orang yang kurang ajar itu tidaklah mungkin menjadi orang ahli hikmah. Orang yang kurang ajar itu tidak mungkin menjadi orang yang bijaksana. Masya Allah. Ini perkataan yang sangat luar biasa nih ya. Artinya, mafhum? Nah, jadi jangan sampai kita itu jadi orang yang batalah, kurang ajar ya. Orang yang akhlaknya jelek ya. Karena ini orang yang kurang ajar, yang akhlaknya jelek ya. Saya kalimat kurang ajar itu mencakup banyak hal ya kan. Itu hukumannya, Masya Allah, dia tidak akan jadi orang yang bijaksana. Gimana dia mau ngomong baik? Tiap harinya celelean, tiap harinya ya kurang baik dan sebagainya. Mafhum? Taib. Wajima'ul mar'ati. Ya, kama qala Ibnu Taimiyah al-Jad ya, fil Muharrar. Dan pondasi berkumpulnya akhlak terpuji, ya, pondasi akhlak terpuji itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah al-Jad. Jadi ini apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terkenalnya yang disebut, kalau mungkin kita orang Indonesia disebut nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pasti ke Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim. Nah, tapi sesungguhnya beliau itu dari keluarga Taimiyah ya, Bani Taimiyah. Beliau itu adalah kakeknya, bapaknya beliau sendiri itu ulama yang luar biasa. Kakeknya, seingat saya kunyahnya namanya Abul Barokat. Beliau ini ulama besar di Damaskus ya. Aslinya emang kelahiran Haran. Haran itu daerah perbatasan Turki. Sekarang ya ikutnya Turki. Tapi dulu pernah diserang oleh bangsa Mongol, bangsa Tartar, sehingga kakeknya, bapaknya dan juga Ibnu Taimiyah ketika masih kecil ya, Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim, beliau pindah semua ngungsi ke Damaskus. Dan ketika pengungsian itu ya, catatan sejarah kalau mau baca ya, banyak itu yang dibawa oleh kakeknya, bapaknya, dan juga Ibnu Taimiyah saat itu kurang lebih usianya 6 tahun sampai 7 tahun. Ya, Syekhul Islam itu lahir kalau saya tidak salah tahun 661 Hijriah. Ketika negeri beliau diserang oleh Tartar itu tahun 667 kalau nggak salah. Berarti usianya 6 tahunan. Nah, yang dibawa ketika ngungsi itu adalah kitab-kitab yang dinaikkan ke kuda, keledai dan unta. Masya Allah ya. Jadi sing digawa pas boyongan kuwi kitab ya, liane nggak dibawa ya. Sebisanya mereka membawa kitab semua yang bisa dibawa. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan sampai dibikinkan gerobak, saking banyaknya kitabnya bapaknya dan juga kakeknya ya. Saking banyaknya kitabnya itu ditambahi lagi di gerobak, didorong oleh Ibnu Taimiyah kecil juga. Masya Allah, gantian dorongnya sampai akhirnya Damaskus. Bayangkan ya, dari daerah Turki sampai Damaskus, yaitu jauh itu. Nah, kalau mungkin di Indonesia ini jaraknya antara Solo Jakarta. Masya Allah ya, mengungsi dari Haran ke Damaskus.
Nah, beliau, kita kembali ke sini, saya cerita sejarah sedikit tadi ya. Yaitu menunjukkan luar biasanya ulama terhadap ilmu. Mereka sangat mengagungkan ilmu. Sampai ngungsi pun sing digawa kitab gitu loh maksud saya, ya. Saya jadi tiba-tiba ingat ini, makanya kan mengatakan itu. Baik. Nah, beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Jad, berarti ini Abul Barakat ya, kakek dari Ibnu Taimiyah, mengatakan ya, wa tabi'ahu hafiduhu, dan mengikuti pendapat kakeknya adalah cucunya yaitu Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim ya, Ibnu Taimiyah sendiri dalam beberapa fatwanya. Nah, Masya Allah, kakek dan cucunya kompak, ini dua-duanya ulama besar ya. Mereka mengatakan istiqmalu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Yang namanya pondasi akhlak yang terpuji itu adalah ya, mengamalkan apa yang membaguskan akhlak, mengindahkan akhlak, dan menjauhi apa yang mengotori dan menjelekkan akhlak itu. Ya, jadi kalau mau dianggap orang yang terpuji itu ya memang harus berusaha, ya, berusaha membaguskan akhlaknya, ya, menghiasi akhlaknya, menjauhi perkara-perkara yang menjatuhkan akhlak. Itu kalau mau dikatakan orang yang berakhlak mulia. Mafhum? Masya Allah. Ya, jadi harus berusaha. Maka itu ya kata Nabi SAW, ya, man yatasobbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk berlatih sabar, Allah akan berikan padanya apa? Kesabaran. Jadi dari situ para ulama juga mengatakan itulah di antara akhlak mulia itu kan sabar. Ya enggak? Ternyata itu butuh usaha. Ya, maka kata Syekhul Islam di sini sangat benar sekali. Kalau mau jadi orang yang terpuji ya berusaha. Berusaha untuk menjadi orang yang terpuji, ya. Maka di zaman ini Masya Allah ya, kita dipenuhi ini ya dengan perkara-perkara yang bisa menjelekkan akhlak. Masya Allah ya, HP ada TikToknya, ada nyanyian, ada apa, luar biasa ya. Nah, dan ya sama sebenarnya, fitnah zaman dulu zaman sekarang itu pasti ada. Tetapi kalau kita mau menjaga diri ya akan terjaga. Tapi kalau nggak menjaga diri ya wes ya, statusnya isine sing neko ya. Nah, itu kelihatan. Nah, orang mau menjaga diri dan tidak mau menjaga diri itu kelihatan. Nah, qila li Abi Muhammad Sufyan ibni Uyainah, dikatakan kepada Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah, ya, beliau seorang tokoh tabi'in. Ada orang yang datang pada beliau lalu bertanya, qad istanbatat minal Qur'ani kulla syai'in fa ainal muru'ata fihi. Wahai Syekh, ya, wahai guru Ibnu Uyainah, di Al-Qur'an kan bisa diambil ya, istinbat, diambil kesimpulan hukum segala sesuatu. Maka di mana letak kesimpulan hukum tentang muru'ah, menjaga akhlak yang terpuji itu di mana wahai Syekh? Maka beliau menjawab, ya, qala Sufyan ibnu Uyainah menjawab, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid anil jahilin. Masya Allah, ini pondasi akhlak terpuji yang ada dalam Al-Quran. Jelas sekali Allah mengatakan ya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Uyainah di sini, khudil afwa, ya, maafkan, ambillah permaafan. Ya, jadi kalau jadi orang itu mudah memaafkan. Lalu yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, ya, perintahkan, ajari orang lain dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi pondasi akhlak mulia dalam Al-Quran ternyata sudah ada ini 3 perkara. Ya, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Itu kalau mau jadi orang yang terpuji ya begitu. Nah, kata Ibnu Yainah, fa fil muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlak. Maka dalam perkara 3 ini ya ada 3 perkara pula. Yang pertama muru'ah, ya, menjaga akhlak terpuji, ya, adab yang baik dan juga akhlak yang mulia. Ya, yang tercermin dari ayat ini, Masya Allah. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan,
Wa man alzama adaban nafsi litalibi. Dan siapa yang melaksanakan, ya, ya, siapa yang mendidik jiwanya, ya, nah, untuk menjadi orang yang berusaha mencari, ya, memelihara akhlak mulia ini, lihat, ya, tahallihi bil muru'ah, maka dia akan menghiasi dirinya itu dengan akhlak yang terpuji. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan dia akan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menggiring dia itu menjadi orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Wa tanakkubuhu khawarimahallati tukhillu biha, dan dia akan menjauhi perusak-perusak akhlak yang bisa merusak akhlaknya, ya. Nah, di sini saya Utsaimin ngasih contoh bagaimana sih perusak-perusak akhlak itu. Yang pertama, kahalqil lihyatihi, seperti motong jenggot, ngerok jenggot bagi laki-laki. Ini akhlak yang jelek. Au kathratil iltifati fit thariq, atau banyak tolah-toleh di jalan, ya, banyak tolah-toleh di jalan, contoh akhlak jelek nih, ya. Kata saya, bahkan saya ketika di Masjid Nabawi, ya, saya mendengar Syekh Utsaimin, beliau sendiri menceritakan, ya, atau memberi contoh tolah-toleh di jalan ini. Salah satunya seperti gini, beliau mengatakan kalau ada mobil berhenti, terus kita misalnya kita jalan kaki, mobil berhenti, terus kita lihat-lihat mobil itu, ya, di dalamnya ada apa, ini ada apa dan sebagainya. Oh, itu termasuk, ya, akhlak yang jelek. Beliau mencontohkan, masya Allah, ya. Nah, apalagi, ya, menoleh-noleh di jalan, ya, kalau laki-laki mungkin apa, lihat, wah, sana sini singsat, sono sini dan sebagainya, singsat singsot, orang Jawa ini bilang gitu, ya. Lihat sana, wah, lihat sini, wih, gitu, matanya jelalatan kalau biasanya, ya, itu akhlak yang jelek. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, maddir rijlaini fi majma'in nasi min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin. Masya Allah. Contoh yang ketiga, dia menjulurkan kaki di depan khalayak manusia tanpa kebutuhan atau tanpa keterdesakan. Ya, julurkan kaki. Antum baru duduk-duduk, misalkan rapat begitu, ya, atau taklim lah yang paling ini, ya. Lalu kalau bahasa Jawanya selonjoran, terus ketok nyantai begitu, ya, itu kan berarti dia nggak perhatian dengan ilmu yang sedang dia dengarkan. Atau bahkan ketika antum kumpul-kumpul dengan manusia aja, berarti kan antum ngeremehke sing ngarepe sapa, ya kan, ngomong apa terserah, nyantai ngerungok gini, ya. Nah, coba rapat warga nyelonjor ke kaki ke depan Pak RT, insya Allah dimarahin, ya. Masya Allah, ini contoh ketiga, ya, dari perkara yang contoh-contoh perkara yang menjelekkan kehormatan diri, muru'ah, akhlak terpuji tadi. Lalu contoh lagi yang keempat, kata Syekh Utsaimin, au suhbatil ardhali, suhbatil arodil, berteman dengan teman-teman rendahan, teman-teman fasik, fusak, wal mujjan, wal batolin, dan berteman dengan orang-orang yang kurang ngajar. Ya, saya pernah dengar ini, ya, tentang penjelasan beliau tentang orang fasik, berteman dengan orang yang potongan rambutnya macam-macam, ya, itu termasuk akhlak jelek. Antum berteman dengan temennya itu potongnya rambutnya neko-neko semiran, waliyadzubillah, ya, itu sudah termasuk antum sendiri menjelekkan akhlak antum. Ndak pantas kan penuntut ilmu kok rambutnya semiran biru, semiran merah tanpa kebutuhan. Beda nanti kalau udah tua, usia 60 tahun, 70 tahun, beruban, nah itu memang boleh semiran tapi dengan warna yang tidak hitam, itu ada dalilnya. Dan yang
dipakai oleh para ulama warnanya agak keemasan, ya. Itu boleh, ya. Tetapi bukan anak kecil yang memakainya, bukan pemuda yang memakainya, bukan orang yang tidak beruban yang memakainya. Jadi kata Syekh Utsaimin di sini, contoh yang ke berapa ini? Keempat ya. Masya Allah, berteman dengan teman-teman jelek yang kurang ajar seperti ini membuat kita jatuh muruahnya, membuat kita jelek, ikut-ikutan dianggap jelek. Paham ya? Ya, jadi kalau antum coba, antum punya temennya suka celelean lah begitu. Minimalnya kan antum juga akan ikut nyoba celelean, ya enggak? Apalagi temennya suka ngerokok, suka yang lainnya, waliyadzubillah. Ya, itu bukanlah muruahnya penuntut ilmu. Jadi kalau masih mungkin ya punya teman-teman seperti itu, ya berusaha untuk dijauhi, cari teman-teman yang baik. Dan kata Nabi SAW ini penting sekali ya. Almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Fal yangdur ila man yukhalil. Maka lihat siapa yang dia jadikan teman dekat. Kalau temennya orang jelek, ya dia kurang lebih ya jelek kayak temennya lah. Ya. Nah, maka hati-hati. Ya, temennya, mohon maaf, temennya suka pacaran, suka tiktokan. Ya, minimalnya dia akan bales itu tiktokannya. Dan yang semisalnya. Nah ini ya fitnah di masa kita saat ini ya, HP ya, maksudnya online ya, online yang tidak bermanfaat. Online pun ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Antum jauhi yang tidak bermanfaat, antum pilih yang bermanfaat. Itu loh cara milih teman yang baik ya. Nek pas pelajaran ndak mau dengerin, wah bosen ini, tapi tiap hari tontonannya YouTube film-film Korea misalkan, waliyadzubillah. Atau yang laki-laki ya, misalnya WA-nan karo sapa orang genah, karo temen SMP-nya yang dulu, temen SD-nya apa, akhirnya ngomong yang jelek-jelek, itu tinggalkan. Itu jauh dari akhlak terpuji seorang penuntut ilmu. Paham ya? Nah, contoh terakhir, contoh yang kelima, wa musaraatil ahdathi wassighari. Ya, contoh akhlak yang jelek yang kelima adalah dia itu kebanyakan gaul dengan anak-anak kecil yang mendorong dia menjadi kekanak-kanakan. Bukan artinya ngomong anak kecil, bukan ya, beda. Ngomong anak kecil itu hal yang baik. Tetapi kalau antum misalkan ya udah usia 15 tahun, gaul karo anak-anak usia 7 tahun, 6 tahun, apa yang terjadi? Nanti mereka baru pengen mainan Tamiya, antum ikut-ikutan beli Tamiya. Akhirnya kekecil-kecilan terus. Iya. Ya makanya ada kan, sebagian ulama mencontohkan nih. Contoh kekanak-kanakan itu ada. Orang usianya sudah 50 tahun. Contoh ya. Tapi dia dandanane ala anak 20 tahun. Paham? Itu yang dimaksud dengan musyoraatul ahdathi wassighar. Perkara ya, dia itu kekanak-kanakan. Mafhum? Ya, bukan kemudian baik seperti itu, tetapi itu adalah hal yang jelek. Maka ya di akhir ini saya sampaikan, kita selaku penuntut ilmu, marilah kalau mau ilmu itu datang ke kita, kita jaga ilmu itu dengan cara kita berakhlak terpuji dan menjauhi perkara-perkara yang jelek yang menyelisih akhlak yang terpuji. Paham ya? Nah, ya, jadi contoh-contoh beliau sudah mencukupi insya Allah. Dan kalau mau diglobalkan di Indonesia ini kan ya, akhlak terpuji itu kan uruf kita alhamdulillah bagus sekali. Ya, ada anak mohon maaf baru bicara sama orang yang lebih tua. Ya, kemudian terlihat tidak mengajeni kalau bahasa Jawa nih, tidak perhatian, tidak. Ini itu udah akhlak yang jelek. Ada anak baru sama teman-temannya kumpul-kumpul, kok misalkan apa? Dia tiba-tiba apa itu? Buang angin, brut begitu. Itu akhlak yang jelek itu, ya. Penuntut ilmu jangan sampai seperti itu. Mafhum ya? Taib ya, semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga ilmu bisa menempel ke kita ketika kita amalkan ini semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.